Shalom, halo, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan hari ini, kita bersama-sama akan membahas tentang imunitas di masa COVID-19. Kondisi ini adalah kondisi yang sangat penting kita ketahui bersama. Saya Budi Astiandini, saya dosen di STT Hati Elok, Poltekkes Kemenkes Semarang, serta di beberapa aktivitas kami di Kabupaten Kendal. Hari ini topik pertemuan kita yang pertama mengenal tentang COVID-19, imunitas di dalam tubuh. Yang ketiga bagaimana kita berdamai dengan COVID. Oke, COVID-19 merupakan coronavirus jenis baru yang mulai ada ditemukan di Wuhan, China atau Tiongkok pada bulan Desember tahun 19. Biasanya yang diserang adalah bagian respiratori atau daerah pernafasan sehingga menimbulkan penyakit yang namanya coronavirus disease 20 ya. Sehingga pada saat ini kita kenapa disebut dengan coronavirus? Coronavirus berasal dari bahasa Inggris artinya mahkota. Siapa yang pakai mahkota? Ternyata yang pakai mahkota adalah virusnya. Tampak di sini yang warna-warna kuning ini adalah mahkota dari virus atau berupa duri yang mengelilingi sel dari corona. Oke, keluarga virus ini tidak hanya menyerang manusia, dapat juga menyerang pada hewan. Biasanya bersifat mulai dari flu biasa, kemudian meningkat menjadi sedikit lebih parah pada respirasi atau pernafasan kita, dan terakhir bisa menyebabkan kondisi yang berat. Penyakit ini bisa menjadi lebih berat bila ada komorbid atau penyakit penyerta. Komorbidnya bisa satu, bisa tanpa komorbid, tetapi pada beberapa komorbid yang ada dalam satu tubuh sekali jalan penyebab kasus dari kematiannya menjadi lebih tinggi. Oke, komorbid yang paling banyak atau penyakit penyerta yang paling banyak adalah tekanan darah tinggi, penyakit DM atau diabetes gula, ya, kemudian penyakit jantung. Pada penyakit ini sebenarnya tidak semua pasien pasti meninggal. Yang meninggal hanya sekitar 9,4%, tetapi karena sudah menjalar ke seluruh dunia sehingga kasus yang meninggal tampak sangat banyak. Pada dilihat dari usia yang terbanyak kasusnya adalah di antara usia 20 sampai 49, 50 sampai 69 atau lebih dari 70. Dan di Indonesia, di Jawa semuanya sangat tinggi terjadi COVID. Penyakit ini kalau kita rilis yang terbaru tanggal 20 Januari, jumlah kematian ini sudah mencapai 26.000 dari 9.207 orang yang mengalami, tetapi yang meninggal sekitar 26.000. Nah, bila dilihat dari kasus kematian ini, paling banyak saat ini berusia di antara 40 sampai 59, kemudian lebih dari 60. Kalau dilihat dari jenis kelamin, ternyata 56-nya adalah laki-laki dan 40%-nya adalah perempuan. Jadi, yang laki-laki memiliki kemungkinan lebih tinggi. Tanda gejalanya adalah gangguan pernafasan, ada batuk, ada demam, ada sesak nafas. Pada kondisi yang lebih lanjut terjadi infeksi pada daerah paru-paru, pernafasannya menjadi lebih parah lagi, sesak nafas, gagal ginjal, berakhir dengan kematian. Beberapa orang mengalami kehilangan indera penciuman dan indera pengecap atau lidahnya tidak bisa merasa. Bagaimana kita tahu kalau kita menderita penyakit COVID? Yang penting kita datang ke tenaga kesehatan, lakukan rapid test untuk melihat antibodi IgG-M dan IgG. Kalau positif, maka lanjutkan dengan swab test. Jika kondisinya parah, maka akan dilakukan CT scan, rongsen dada, dan pemeriksaan darah lengkap. Apakah seseorang melakukan rapid saja pasti positif berarti pasti corona? Tidak, karena tes screening dari COVID itu merupakan rapid test
Setelah dikatakan positif, untuk memastikan bahwa dia bukan infeksi yang lain, maka dilakukan tes PCR atau swab test. Oke, bagaimana kalau kita menderita penyakit tidak menular PTM? Apa yang harus dilakukan? Sebaiknya di rumah saja. Ya, selanjutnya minum obat teratur, istirahat yang cukup, jaga jarak, tetap lakukan aktivitas, makanan yang sehat, kurangi gula, garam, dan lemak. Jangan lupa tetap berjemur, cuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun. Jika di luar kita pakai hand sanitizer. Gunakan masker, jangan merokok, dan bila timbul berbagai penyebab atau gejala, kita segera datang ke tenaga kesehatan. Nah, apa yang imunitas? Imunitas adalah kebal. Kebal itu bagaimana? Tubuh kita kebal artinya terlindung dari infeksi, dari racun, dari benda asing. Bagaimana kekebalan di dalam tubuh manusia? Ada dua macam. Tuhan sudah ciptakan kekebalan yang secara alami atau innate, yaitu ketika kita habis sakit dan menjadi sembuh, maka otomatis tubuh kita kebal terhadap penyakit itu. Yang kedua, kekebalan pasif yang alami didapatkan dari ibu yang memberikan ASI kepada bayinya, sehingga bayinya menjadi kebal terhadap beberapa penyakit. Tetapi pada kondisi tertentu harus dilakukan imunitas buatan. Contohnya yang aktif adalah dengan vaksinasi. Saat ini kita membahas tentang COVID, maka kita akan membahas bagaimana kekebalan didapatkan secara aktif melalui vaksinasi. Kalau yang aktif itu dengan vaksinasi, kalau yang pasif misalnya ketika terkena bisa ular maka diberikan suntikan abu, nanti bisa ular. Nah, kekebalan itu kalau vaksin ini dia tidak sakit, orangnya harus sehat. Setelah itu baru diberikan vaksin. Biasanya ada efek sampingnya, tetapi tidak semua orang mengalami efek samping. Efek sampingnya sangat rendah atau ringan. Misalnya bengkak, panas ya, tetapi tidak sampai seperti menderita penyakit COVID yang parah. Berbeda dengan infeksi yang alami, dia harus sakit dulu. Kalau dia sembuh, baru mendapatkan kekebalan. Oke, di Indonesia ini untuk COVID-19 ini diberikan vaksin dengan bentuk Sinovac ini ya. Jadi vaksin Sinovac ini akan diberikan 2 kali pada usia 18 sampai 59 tahun prioritasnya. Bagi yang lansia belum, karena saat ini uji klinis Sinovac belum selesai. Periode pemberiannya Januari sampai April. 2 kali pemberian dengan interval atau jarak lebih dari 2 minggu. Dari suntikan pertama ke suntikan kedua. Harapannya setelah mendapat vaksin pada penduduk yang produktif, maka akan mempercepat terjadinya kekebalan komunitas atau herd immunity. Oke, mari Bapak khawatir karena ini sudah terjadi di seluruh. Nah, kemudian kita perlu juga mengenal apa yang disebut dengan terapi plasma konvalens ya. Jadi ini adalah satu terobosan di mana terapi ini diberikan pada mereka yang mengalami COVID dalam kondisi yang parah sehingga diberikan terapi berupa plasma. Bagaimana caranya adalah dari mereka yang sudah pernah mengalami COVID dan sudah sembuh. Kemudian dilakukan donor, diambil plasmanya, diberikan pada mereka yang sakit. Mereka harus sudah benar-benar sembuh, diprioritaskan laki-laki, kalau wanita tidak sedang hamil, karena kalau sedang hamil dia sendiri membutuhkan imunitas. Pemeriksaan laborat dan fisiknya harus benar-benar baik dan tidak ada penyakit penyerta yang menular. Oke, ini adalah terobosan. Jadi jika ada saudara kita yang mengalami COVID dengan kondisi yang sangat parah, mungkin diperlukan terapi plasma konvalens. Selanjutnya adalah berdamai dengan COVID. Berdamai dengan COVID, yang penting lakukan pencegahan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Lakukan peningkatan imunitas dengan olahraga, makan yang sehat,
maupun dengan vaksinasi. Yang penting adalah 3M. Sering cuci tangan ya, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membantu masyarakat, kita bisa melayani sesama kita dengan memberitahu pada mereka. Yang pertama, penyakit ini menularnya lewat droplet. Droplet itu dari percikan ludah, dari batuk, dari saat berbicara. Sehingga menggunakan masker penting. Gejala dari penyakit ini adalah diawali demam, batuk, maupun sesak nafas. Bagaimana mencegah? Yang penting cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Jangan lupa tingkatkan imunitas kita. Pakai herbal bisa, vitamin bisa, olahraga, dan hati yang senang. Karena hati yang gembira adalah obat. Jangan lupa gunakan masker kemana. Nah, kalau untuk keluarga kita, lakukan germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Makanannya harus seimbang, piringnya dilihat isinya, sudah ada sayur, lauk ya, dengan karbohidrat atau nasi. Olahraga secukupnya sesuai kemampuan kita, cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan, jangan merokok, gunakan masker, minum air putih yang banyak, makanan harus dimasak sampai matang, dan bila menderita penyakit segera datang ke kesehatan. Jangan lupa berdoa, karena dengan doa mengalahkan segala sesuatu. Oke, di masa pandemi ini seringkali kita dianjurkan tinggal di rumah. Walaupun di rumah, jangan lupa tetap cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Walaupun sesama anggota keluarga, kita akan jaga jarak. Kemudian gizinya harus ditingkatkan, aktivitas fisik harus tetap, dan datang ke tenaga kesehatan bila memang menderita penyakit. Jangan lupa kita simpan nomor dokter, nomor puskesmas, tenaga kesehatan yang biasa kita lakukan konsultasi. Terima kasih. Demikian pertemuan kita. Saya berharap semuanya akan mendapatkan ilmu yang berguna, dan kita akan bisa berbagi dengan sesama kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat, selalu pakai masker ya, karena dengan masker melindungi kita dan melindungi sesama kita. Tuhan memberkati kita semuanya, dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, bisa dilanjutkan dengan melalui chat nomor telepon saya ataupun dengan email saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.